Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Lebih dari yang kita bayangkan. Kita baca satu ayat dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, salah satu kekuatan yang kita miliki adalah doa. Ini kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Kita tahu di dalam doa kita memohon dan mengharapkan segala sesuatu dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Dan di dalam doa ada kepastian. Itu sebabnya kita berseru dan kita katakan kepada Tuhan, amin. Artinya apa? Artinya benar atau ada kepastian. Rasul Paulus dalam firman Tuhan pada kesempatan ini menyampaikan bahwa di dalam Kristus kita dipenuhi segala sesuatu, bahkan segala pengetahuan. Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita lewat firman Tuhan pada kesempatan ini bahwa kasih Tuhan tak terselami, baik tingginya, baik dalamnya, dan luasnya kasih Allah kepada kita orang-orang percaya. Dia melakukan hal yang luar biasa kepada kita orang-orang percaya. Dia kadang melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Dia juga menjawab doa kita lebih apa yang kita minta. Inilah kebaikan Tuhan dan kehebatan Tuhan. Bahkan firman Allah mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita lihat ayat ini, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini yang akan Tuhan berikan kepada kita, melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita bayangkan, melebihi apa yang kita minta kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, dan timbul di dalam hati, ini disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Dengan demikian, saya mau katakan pada kesempatan ini, tidak ada alasan bagi kita orang-orang percaya untuk tidak menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Tidak ada alasan. Kita jalani hidup ini, kita jangan berputus asa. Kita melihat bahwa jemaat di Efesus pada saat itu mengalami banyak tantangan, banyak hambatan, rintangan. Nasihat Rasul Paulus
supaya mereka tidak putus asa. Sebab apa? Sebab Allah sanggup melakukan segala sesuatu lebih apa yang dari mereka minta. Demikian juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dalam menghadapi apapun dalam hidup ini, tantangan-rintangan, bahkan kesulitan-kesulitan di akhir-akhir ini, percayalah, Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Dia memberi lebih dari yang kita bayangkan. Kita melihat salah satu contoh yaitu Raja Salomo. Ketika Raja Salomo menggantikan Daud sebagai raja di Israel pada saat itu, Allah berfirman kepada Salomo, "Salomo, apa yang kamu minta dariku?" Salomo tidak meminta kekayaan dan lain sebagainya, tetapi ketika Salomo dilantik menjadi raja, dia hanya meminta hikmat kepada Tuhan. Tetapi kita melihat ketika Salomo hanya meminta hikmat, Allah menambahkan lebih dari yang dia minta. Tuhan berikan. Allah memberikan kepada dia kekayaan. Allah memberikan kepada dia kekuasaan yang hebat, kekuatan perang, dan Allah juga memberikan kepada dia panjang umur. Ini hal-hal yang luar biasa yang Allah kerjakan. Ketika apa? Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Dia dengan sungguh. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Dia tidak pernah berpikir menjadi seorang hamba Tuhan. Dia adalah penganiaya Tuhan. Menganiaya anak-anak Tuhan sama dengan menganiaya Tuhan. Dia membunuh orang-orang percaya. Tetapi pada akhirnya Tuhan menangkap dia. Dan akhirnya dia menjadi orang percaya. Dan Tuhan memakai dia menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul yang hebat. Lebih dari apa yang dia bayangkan. Lebih dari apa yang dia bayangkan. Dia tidak pernah berpikir menjadi seorang rasul yang luar biasa. Tetapi itulah kebaikan Tuhan. Di hari-hari ini, saya mau katakan pada kita semua, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan kepada Tuhan, lakukan itu. Senangkan hati Tuhan, mengasihi Dia lebih sungguh, maka Dia akan memberi lebih dari apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Seperti firman Tuhan tadi, apa yang tak pernah dilihat, didengar, bahkan timbul di dalam hati, itu disediakan Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyenangkan hati Tuhan di hari-hari ini. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, agar pertolongan Tuhan, agar segala sesuatu yang baik Tuhan beri dan limpahkan kepada kita. Saya yakin dan percaya Dia akan memberkati kita, dan Dia akan menguatkan kita, dan Dia akan menuntun kita. Dia akan membawa kita kepada satu air yang tenang. Karena Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, dan Allah yang maha baik. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengasihi Dia, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.